Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdullah. La hawla wa la quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Puji serta syukur kita panjatkan pada malam hari ini. Kita diizinkan kembali bisa membuka ayat-ayatnya Allah Subhanahu wa taala dan juga sekaligus mendengarkannya dan insya Allah mampu mengamalkannya. Inilah fungsi daripada Al-Quran diturunkan untuk kita. Jadi hudan linnas, hudan lil muttaqin, petunjuk bagi manusia, petunjuk bagi orang takwa. Itu artinya bukan saja petunjuk hanya sekedar jalan, tapi petunjuk segala-galanya. Ya. Inilah Al-Quran. Karena segala aturan, ilmu, perintah, larangan, semua ada dalam Al-Quran. Maka ketika Quran dijadikan petunjuk, bukan satu arah, tapi semua ada dalam Al-Quran. Salawat salam tentu atas junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW yang telah membimbing kita. Tadinya kita ini tidak mengerti apa-apa ya. Lalu kita dimengertikan tentang ayat-ayatnya Allah, tentang kewajiban sebagai manusia dan lain sebagainya. Itu atas berkat bimbingan dari Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu sekalian, kita sampai kepada ayat yang ke-130 ya. Surat Al-Baqarah. Satu ayat kita lalui ya. Tentunya sudah banyak kabar, berita, penyampaian yang ada dalam Quran ini yang kita terima. Inilah fungsi daripada Al-Quran. Jadi Quran diturunkan, ya ini fungsinya. Benar-benar untuk menuntun umat atau manusia. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa man yarghabu 'an millati Ibrahim illa man safiha nafsah. Wa laqad istafainahu fid dunya wa innahu fil akhirati laminas sholihin. Wa man yarghabu 'an millati Ibrahim illa man safiha nafsah wa laqad istafainahu fid dunya wa innahu fil akhirati laminas sholihin. Waman dan barang siapa, siapa saja, ya, barang siapa manusia terutama. Waman dan barang siapa yarghabu, di sini artinya yang benci, ya. Yarghabu yang benci, artinya dia. An millati Ibrahim, dari milah Ibrahim. Ya. Waman dan tidaklah, bisa juga diartikan begitu, yarghabu yang benci an millati Ibrahim, dari milahnya Ibrahim, illa kecuali man, orang safiha yang bodoh nafsahu dirinya. Kalau ada orang yang tidak suka atau benci kepada milahnya Ibrahim, tidak ada orang itu kecuali bodoh dirinya, katanya gitu. Nanti kita jelaskan. Walaqad dan sungguh-sungguh, dua sungguhnya nih. Wanya dan laknya sungguh, qad sungguh. Walaqad dan sungguh-sungguh, ya, qad sungguh-sungguh, istofainahu kami memilihnya. Jadi kata Allah, sungguh-sungguh kami memilihnya, dia Ibrahim. Aku pilih, dia pilih, kata Allah, fid dunya, di dunia, wa innahu dan sesungguhnya Ibrahim, fil akhirati, di akhirat nanti,
laminas solihin, sungguh dari orang-orang yang soleh. Gitu ya. Waman dan barang siapa, yarghabu yang benci, an millati Ibrahim dari milah Ibrahim, illa kecuali man orang safiha yang bodoh nafsahu dirinya, kecuali orang itu bodoh. Walaqad istofa, walaqad dan sungguh-sungguh istofainahu kami memilihnya, telah memilihnya fit dunya di dunia. Wa innahu dan sesungguhnya dia Ibrahim fil akhirati di dalam akhirat atau di akhirat nanti lamina solihin, sungguh dari kelompok orang-orang yang soleh. Kalau diterjemahkan gini, dan barang siapa yang benci dari milah Ibrahim kecuali dia itu orang bodoh dirinya. Dan sungguh telah kami memilihnya di dunia. Dan sesungguhnya dia di akhirat sungguh dari orang-orang yang soleh. Itu Nabi Ibrahim. Jadi kalau kita sebagai orang yang beragama, sumbernya itu satu, Nabi Ibrahim. Jadi Nabi Ibrahim itu disebutnya bapak para nabi. Kalau Nabi Adam, bapak apa? Bapak para manusia. Nabi Ibrahim bapak para nabi, karena keturunan hampir nabi dari situ, dari Nabi Ibrahim. Jadi aturannya harusnya semua agama itu ya ngikut dari Ibrahim. Nah, ini aslinya harus gitu. Kalau kita mengakui Nabi Ibrahim itu bapaknya para nabi, maka yang ngaku nabi, yang bawa agama, ya harusnya sama dong dengan Ibrahim. Gitu ya. Nah, kalau ada ngaku nabi atau ada agama yang tidak sesuai dengan Nabi Ibrahim, ya melenceng bahasa kitanya. Kan bapak kita yang nuntun. Ini Allah katakan, aku milih dia, kata Allah. Sungguh aku telah memilih Ibrahim. Sampai Allah mengatakan, barang siapa yang tidak suka dengan milah. Kalau kita sekarang kan din, agama sekarang. Sebutannya itu din, Pak kita. Inna dina indallahil Islam. Ya. Tapi Nabi Ibrahim sebutannya milah. Ya, sama saja agama sebutan. Ya. Milah. Makanya kata Allah ya, itu orang bodoh. Loh kok bisa gitu kan? Iya bodoh, kita ngakui bapak kita adalah Nabi Ibrahim, kita hidup nggak mau ngikutin. Walaupun Nabi Ibrahim itu nanti agamanya dimasukkan dalam Islam, itu urusan lain. Tapi yang jelas bahwa dari dulu Nabi Ibrahim itu agamanya sama dengan Islam. Kalau kelebihan tambah ininya, iya beda. Tapi pada prinsipnya Nabi Ibrahim adalah seorang Nabi yang paling pertama mencari Tuhan yang sebenarnya. Tuh, di Quran terangkan Pak, Nabi Ibrahim itu dulu juga mujahadah. Mujahadah itu nggak kayak kita nih Pak. Kalau kita ini, Tuhanmu satu, kita diajari orang. Betul ya? Diajari guru Pak. Kita nih, saya tahu Tuhanmu berapa? Satu. Dalilnya apa? Qul huwallahu ahad, Allahu samad. Itu dari mana? Ya dari guru saya ngajarin begitu. Tuh, enak kan kita nih? Tapi Nabi Ibrahim nggak ada yang ngajari Pak. Yang pertama diperlihatkan justru bapaknya yang nyembah patung. Azar, bingung nggak kita nih? Coba, kita diutus Allah, gitu kan? Diutus Allah, suruh menyampaikan Tuhan itu satu, tapi waktu itu juga istilahnya Nabi Ibrahim sebelum diutus itu juga nyari-nyari Tuhan itu yang sebenarnya di mana? Nggak langsung, Tuhan satu, ya siap. Siap, itu berarti udah tahu Tuhan kita Allah gitu ya. Tapi Nabi Ibrahim digambarkan dalam Quran itu mula-mulanya itu merenung Tuhan itu yang mana. Kok bapak saya menyembah patung, bikin patung, Tuhan itu yang mana? Maka dia lihat itu bintang. Dilihat jangan-jangan ini Tuhan saya. Berarti kan belum ketemu nih Tuhan. Jangan-jangan ini Tuhan saya, ditongkrongin, dipandangin gelap kita ya, malam-malam belum ada listrik Pak. Di kebun lagi itu ya, enak banget nongkrong liatin. Musim kemarau lagi ya, nggak hujan maksudnya gitu ya Allah. Nikmat. Karena apa? Lagi cari Tuhan ini bahasa kita ya.
Dicari Tuhan ini bintang Tuhan, keren hebat menurut dia. Bintang gemerlap di malam hari hebat lah. Ditongkrongin, loh. Itu kok bintang lama-lama tenggelam, Pak. Lama-lama waduh, kalau Tuhan itu hilang duluan, saya masih ada, kacau Tuhan kayak begini modelnya. Saya ulangi lagi ngomong nih. Kalau itu Tuhan hilang duluan, saya masih ada. Berarti kalau suruh milih Tuhannya kita apa bintang kalau gitu? Mendingan kita ya, kita masih ada, dia hilang. Berarti hebatan saya kalau kita ini nongkrong, ya Allah begini. Oh bukan Tuhan. Tuhan nggak mungkin hilang duluan, sayanya masih mikir aja. Ketemu bulan, nah nongol yang gede itu. Mungkin agak maleman dikit kali itu. Wah, ini kali Tuhan yang bener ini. Ditongkrongin tuh Pak, saking asiknya dia mencari Tuhan, tahu-tahu bulan juga ke barat ya Pak. Terus hilang juga. Akhirnya mikir lagi, Tuhan lagi ini hilang juga, nggak cocok. Tuhan kok hilang duluan, pengecut amat. Nah, nanti kalau hilang gimana? Saya yang bimbing siapa? Bahasa kita ini. Lah kalau Tuhan hilang duluan, yang gimana nanti alam semesta? Gimana nih makhluknya? Gimana mikir aja terus Pak, belum ketemu ini. Nongol pagi-pagi dari timur. Namanya apa? Matahari. Ya Allah inilah terang nih, pantas ini Tuhan gitu. Sama ditongkrongin juga sore-sore hilang juga. Kalau begitu semua ini kata dia nih baru menemukan itu penemukan Tuhanku adalah pencipta bintang, pencipta bulan, pencipta matahari. Itulah pencipta yang tidak akan hilang, ditemukan. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ketemu Pak surat Al-An'am. Dibaca 160, 61 dan lain sebagainya. Ketemu Pak, ya lama-lama ketemu. Artinya gimana? Kalau orang sungguh-sungguh mah ketemu Pak. Walaupun goib sekalipun Pak. Kalaupun sungguh-sungguh, walaupun goib tetap ketemu Pak. Tetap dikasih jalan sama Allah. Man jahada fina lanahdiyannahum subulana. Barang siapa yang sungguh-sungguh di jalanku, kata Allah, tetap aku akan tunjukkan jalan itu. Berarti kalau enggak pernah kedapat jalan, berarti enggak. Nah, ini jawabannya gitu, jawab sendiri aja. Kata Allah, kalau sungguh-sungguh pasti ketemu. Yang goib sekalipun. Coba bayangkan. Ini Nabi Ibrahim, Pak. Jadi, kita di ayat ini diingatkan bahwa Nabi Ibrahim itu sudah dipilih Allah. Saya ulangi lagi. Ya, Nabi Ibrahim ini termasuk adalah ulul azmi, 5 nabi yang ringkasan dari 124.000 nabi, kemudian diringkes jadi 25 nabi, gitu maksudnya ya. 25 nabi diterangkan dalam Quran, kemudian 25 nabi itu diringkes lagi jadi 5 nabi, ulul azmi minar rasul. Coba, diantaranya adalah 4 nabi, diantaranya adalah Nabi Muhammad, Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Nuh, ya, Nabi Ibrahim. 5. Saya singkat Mimin. Coba amat apal nggak coba? Coba ngomong. Mimin. Terserah M-nya dimulai Muhammad atau apa namanya? Musa terserah deh. Ini singkatan saja Pak. 5. Coba M pertama siapa? Oke. Terus I dong. Isa. Terus M kedua Muhammad, boleh terserah lah pokoknya mau 5 aja. Terus I, nah, terus N, itu disebut dalam Quran Pak. Ya Allah, berarti kalau 25 itu hebat. Tapi Allah meringkas lagi menjadi ulul azmi minar rasul. Dia itu adalah manusia yang paling tabah. Ya semuanya tabah ya Pak ya. Tapi dia manusia yang tabah diantaranya adalah Nabi Ibrahim Pak. Tabah Pak. Bagaimana nggak tabah? Orang dakwah diancam dibakar dan ketangkep lagi. Coba bayangin. Orang dakwah pertama Pak yang paling berat ngadepin bapaknya loh. Coba. Paling berat nggak? Selama ini bapaknya yang ngatur, yang bimbing misalnya gitu ya Pak ya. Yang ngurusin begitu sudah besar, udah gede Pak, didakwahin. Paling berat tuh. Kalau ndakwain orang enak loh Pak. Tapi kalau ndakwain bapaknya Pak, beratnya minta ampun. Oh, di ujian pertama nih Pak. Coba, dakwain orang enak nggak? Sholat. Pulang dah itu orang. Pulang. Yang diajak kemana? Yang ngajak kemana? Pulang. Tapi kalau bapaknya Pak, bapak sholat ya. Di rumahnya dia sendiri.
Dia nongkrong sendiri, ngomongnya gini, lu ya kurang ajar sama orang tua ya. Lu ini ya repot Pak, udah repot aja. Ini paling repot. Maka Nabi dijadikan pemimpin itu direpotin dulu sama Allah. Ya. Supaya apa? Supaya nanti mimpin umat ini ya repot. Makanya para nabi, hampir semua para nabi itu dikasih kerjaan sama Allah mengembala kambing. Nabi Musa mengembala kambing, Nabi Muhammad mengembala kambing, dan nabi-nabi selain hampir mengembala kambing, Pak. Kenapa, Pak? Kok tidak mengembala bebek? Nah, mengembala bebek sama kambing repot mana, Pak? Pernah ngembala bebek belum? Pernah lihat belum? Lihat aja lah. Enggak, kok diem, Pak? Ya maksudnya kalau kambing udah jelas ya, Pak ya. Kalau bebek sama kambing, Pak. Kenapa kok nggak bebek saya katakan. Loh, bebek itu gampang banget kalau diacungin ke sana tuh masuk sendiri rumahnya, Pak. Betul ya? Oh, masuk rombongan lagi. Lurus lagi jalannya, Pak. Nggak pernah belok-belok, Pak. Coba giliran kambing, Pak. Disuruh sono, muter kanan, muter kiri. Ada makanan di sebelah tangga orang dimakan itu tanaman. Kambing. Makanya susah. Disuruh ke sono balik. Ini balik. Dengan kata lain gini, kamu kalau bisa ngurus kambing, nanti manusia lebih susah daripada... Ya benar, ini benar, ternyata benar. Lebih susah daripada kambing gitu bahasanya. Waduh, susah. Kalau kambing masih ditakut-takut, gebuk masih. Tapi kalau manusia nggak takut, mau takut-takutin apa juga takut. Ketemu deh, benar. Ketemu Abu Jahal, Abu Lahab, dan lain, Abu Gosok, dan lain-lain sebagainya itu, Pak. Masya Allah. Itu susahnya minta ampun ternyata. Sampai Nabi ngimpi loh, Pak. Ngimpi itu, ayo Allah, nangis itu. Kepengen supaya dia tuh dapat hidayah. Itu boleh doa untuk orang-orang non-muslim. Kalau bahasa kita ya. Itu boleh, doa boleh, Pak. Doain boleh. Apa doanya? Semoga dapat hidayah. Itu yang dilakukan Nabi. Ya, semoga dapat hidayah. Jangan semoga diampuni. Enggak boleh, kata Allah. Quran mengatakan itu ya. Di Quran itu. Maka nalin nabi walladina amanu. Maka tidak ada lin nabi bagi nabi walladina amanu ma'ahu ayastaghfiru lil musyrikin walau kanu ulil qurba. Tidak boleh nabi dan orang yang beriman bersamanya mendoakan orang musyrik walaupun keluarganya sendiri. Siapa? Abu Jahal, Abu Lahab. Nggak boleh, Pak. Tapi Nabi ingin tuh, Pak. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Itu Nabi nangis, Pak, kalau ada umatnya diajak kok nggak mau. Bodohnya itu loh. Nah, karena Nabi tahu ya. Kok saya ajak nggak mau? Waduh, bodoh sekali orang itu. Nah, cuman dia juga nggak mau bukan ya karena nggak tahu kan, karena nggak tahu maka tenang-tenang aja. Saya katakan Bapak gini, Bapak ngajak jalan lewat sini, ada jalan ini, jalan. Bapak tahu kalau di situ ada kereta yang lewat. Bapak ngajak orang ini lewat sini Pak, lalu orang itu ngeyel mau lewat situ, Bapak bilang apa? Jawabannya susah banget ya. Iya, ini Bapak yang tahu, yang itu belum tahu. Ini kan sama saja begitu ya Pak ya. Nabi dikasih tahu sama Allah, ngajak orang yang belum tahu. Kan gitu ya. Yang belum tahu maka ngeyel. Yang ngeyel terus karena dia belum tahu, enggak apalah. Tapi bisa ini ayat ini. Wa man yarghabu an millati Ibrahim illa man safiya nafsah. Barang siapa yang benci kepada milahnya Ibrahim, dia membenci, nggak mau ngikut, dia itu bodoh. Lah karena dia emang nggak tahu. Ibrahim tahu. Enakan nggak tahu apa enakan tahu, Pak? Enakan tahu ya? Benar. Ada juga yang nggak tahu malah enak, Pak. Contohnya gini, krisis ekonomi, dolar naik, itu naik. Yang puyeng itu yang tahu, Pak. Yang tahu harga, yang tahu bisnis, yang tahu apa, itu puyeng, Pak. Gara-gara dolar naik, karena dia pinter, betul? Tapi yang bodoh, Pak, di rumah, oncang-oncang kaki, nggak ngerti bodoh amat, mau naik, mau turun, dolar, puyeng nggak, Pak? Enggak puyeng. Ada juga baiknya, jangan dianggap semua bodoh itu jelek. Belum tentu, Pak. Semua yang kepalanya butak-butak itu pasti orang pinter, betul?
Rata-rata loh Pak ya. Rata-rata kepalanya sampai botak, orang pinter apa orang bodoh? Orang pinter, tapi yang nggak pinter, botak nggak kepalanya? Tetap botak, ya susah itu. Ya bukan begitu maksudnya. Itu orang pinter juga ini Pak. Jadi Nabi Ibrahim itu juga apa? Memikirin ya Allah Tuhan itu yang mana? Itu juga agak pusing Pak. Beda sama orang yang bodoh amat deh gitu loh. Ini malah anteng banget hidup. Tapi kata Nabi Ibrahim, karena dia tahu, dikasih tahu, orang yang tidak mau mengikuti bodoh dia. Bener-bener bodoh lah ya, orang emang nggak tahu ya bodoh. Nah, satu. Nomor dua, Nabi Ibrahim itu bapaknya para nabi. Nabi Ibrahim ini Pak sudah manusia yang paling berat ujiannya. Satu-satunya nabi yang disebutkan dalam Quran. Ujiannya termasuk paling berat. وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ. Itu Nabi Ibrahim Pak. Allah mengatakan, ingat ya manusia, ketika Nabi Ibrahim tak uji, itu lulus dan lolos. Pengen. Itu disebutkan Allah nih. Surat Al-Baqarah itu. Aku tetap kuuji Nabi Ibrahim ini lulus dan lolos. Mulai dari sejak kecil ujiannya sudah berat. Pertama kecil, sedang masih kecil, aku uji dengan bapaknya. Dia harus dakwah kepada bapaknya. Berat. Iya. Kemudian setelah itu Nabi Ibrahim ditangkap oleh Namrud, dibakar karena nggak nurut. Nah, gitu kan baca gitu kan? Nggak nurut. Itu juga berat. Coba bayangkan, orang ngajak baik, lalu dibakar, dipegang, benar-benar kepegang ya Pak ya, dibakar. Itu Nabi Ibrahim Pak. Kira-kira kalau Ustadz sekarang mau dakwah, ditangkap lalu dibakar, kira-kira diterusin nggak itu Ustadznya? Umpama. Ini kita nggak, itu cerita Nabi Pak, nggak sanggup, sebenarnya nggak ada yang sanggup Pak. Nggak ada yang sanggup, susah. Kalau nggak dimandati sama Allah itu nggak kuat. Kekuatannya itu ada karena memang Allah pilih ya ini. Memang Allah pilih Pak. Jadi kalau Allah sudah pilih pasti dikuatkan Pak. Pasti dikuatkan. Saya nanya Pak, saya nanya ini. Manusia-manusia atau kita-kita semua ini, sebelum kita punya pasangan, suami istri, belum nikah gitu ya Pak ya. Itu Pak, kalau mau nikah takutnya minta ampun. Makan apa enggak ya? Gimana ya nanti ya? Gimana itu nanti? Betul ya? Akhirnya ya gitulah, gitu kan. Tapi ketika sudah Allah, aku pastikan, aku akan nikah, aku berumah tangga. Allah kasih kekuatan setelah dia menjalani, bukan sebelum menjalani. Saya ulangi lagi nih. Dia itu dikasih kekuatan setelah menjalani, Pak. Maka sebelum menjalani itu hanya bayangan saja. Benar kan? Benar nggak sih? Ya, benar. Kalau belum mah bayangan tinggi banget, bayangan mati dah. Susah, kerjaan susah ini kerja. Begitu ditabrak, bismillah kita tabrak, kita jalani, ya ada jalan. Berarti kalau orang baru angan-angan itu katanya godaan setan, Pak. Bener, nggak akan terlaksana. Angan-angan itu nggak akan terlaksana. Kecuali langsung dieksekusi, dak, baru ada jalan. Saya tanya Bapak, udah tahu belum? Bandung tahu nggak? Bandung? Udah tahu ya Pak ya? Bapak angen-angen Bandung, pokoknya Bandung, aduh macet ya, macet banget tuh Bandung, ini itu, nyampe Bandung nggak Pak? Nggak. Nah, eksekusi das, berangkat, mau macet nggak macet, nanti ketemu di jalan dah. Nyampe Bandung Pak. Oh iya, itulah Allah punya. Karena Allah mengatakan, Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah nasibmu kalau tidak kamu sendiri yang merubah. Berarti kalau merubahnya udah kerja belum? Kalau kita merubahnya ini udah kerja belum? Udah Pak. ini contoh ya Pak ya. Jadi berat, Nabi Ibrahim juga berat, ujiannya masing-masing. Ujiannya masing-masing. Ustadz ujiannya ustadz. Pedagang ujiannya juga malah pedagang sama pedagang berantem. Iya, nggak mungkin ustadz sama pedagang berantem, nggak mungkin kayaknya. Ustadz sama ustadz saling curigai berantem, mungkin ya katakan berantem, nggak berantem sih, kayak gitu, sama-sama, itu ujian, kok bisa? Ini hati-hati kata Allah. Ya, makanya alhamdulillah ya, kita dikasih pelajaran dari para nabi.
Kata Allah itu dalam Quran terangkan, ya, kisah para nabi adalah kisah yang paling otentik, paling top, paling bagus. Satu, Nabi Ibrahim. Kemudian Nabi Ibrahim itu disebutkan, saya ulangi lagi, adalah dia manusia yang paling tangguh dalam segala ujian. Lulus, lolos. Mulai kecilnya dibakar, ketangkep. Besar sedikit, Pak, mau menyentuh apa namanya tuh, mau nikah, udah nikah. Diuji lagi, nikah, kepengen nikah, tapi nggak punya anak. Pernah nggak Nabi Ibrahim? Bayangin Pak, kalau kita nih sekali nikah banyak anak, beda. Ini nggak ujian ini. Tapi kalau udah nikah nggak punya anak, ujian. Kenapa ujian Pak? Kalau kita mungkin akan nikah Pak, nikah gitu lah. Kemudian anaknya lambat, ya agak-agak santai deh. Paling-paling yang pusing, yang usil adalah mertua paling juga. Tapi Nabi Ibrahim itu punya anak, ternyata ingin menjadi penerusnya. Penerus, Rabbi habli minas salihin. Buka surat ya As-Saffat ya. Dibuka di sana surat As-Saffat Pak ya. Itu ayat yang ke-100, Nabi Ibrahim itu nangis terus. Ketika nikah tapi belum punya anak, nangis Pak. Kalau kita nangis juga, sama juga ya. Karena tujuannya nikah adalah punya anak. Dan Nabi Ibrahim bukan sekedar punya anak, sebagai penerusnya. Nah, ini penting nih. Makanya nangis itu. Ya, surat As-Saffat tuh nangis terus Nabi Ibrahim, Robbi habli minas solihin, ya Allah tunjuki berilah aku anak yang soleh. Kenapa nggak minta anak pinter Pak? Ya, zaman itu mungkin nggak perlu pinter kali ya. Tapi udah dikatakan anak yang soleh. Pinter Pak. Ternyata pinter juga, soleh juga. Nabi itu Pak, Nabi itu pasti pintar Pak, karena dia mendapat gelar fatonah. Apa dah? Fatonah itu apa artinya? Cerdas. Nggak ada Nabi pelongo itu nggak ada Pak. Kalau sudah diangkat jadi Nabi pasti cerdas, menguasai semua permasalahan umat. Tuh, beda Nabi. Sekolah apa enggak sananya? Ya. Kalau kepengen nyontoh Nabi berarti nggak usah pelongo. Lu kok bisa Pak? Ini bedanya kita. Jadi kalau kita pintar karena sekolah, kalau para nabi pintar karena disetir wahyu, namanya ilmu laduni. Nah, beda tuh. Waj'alna min ladunka sultanan nasira. Itu doanya Nabi Muhammad, ya Allah jadikan dari sisimu segala sesuatu yang menolong. Dari sisimu Pak, langsung transfer. Tadinya Nabi Muhammad gak pintar, diturunin ayat, langsung pintar. Coba bayangin. Langsung pintar Pak. Nabi ditanya, sahabat, ditanya orang, bagaimana kisahnya Ashabul Kahfi? Ya gak ngerti. Orang zaman dulu langsung turun ayat surat Kahfi. Betul ya? Langsung pintar, langsung ngerti bahasa kita. Diajari Allah. Wah, ya Allah. Karena Nabi dibekali Allah kecerdasan luar biasa. Para Nabi semuanya. Sanukri'uka falatansa illa masya Allah. Kalau Nabi dibacakan ayat sekali langsung hafal. Kalau kita bacakan ayat berulang kali enggak hafal-hafal. Bedanya sedikit Pak. Bedanya sedikit. Kalau Nabi sekali disampaikan Jibril langsung hafal. Kalau kita berulang-ulang halamannya tetap lupa. Halamannya lupa. Ya bedalah Pak. Itu Nabi pilihan ya. Satu. Nomor 2. Di dunia ini terpilih. Kok terpilih? Walaqadistofainahu fid dunya. Nabi Ibrahim terpilih Pak, karena Nabi itu manusia pilihan. Setuju nggak? Jadi Nabi itu kalau hitungan calon-calon pilihan ini dibandingkan para manusia ini ribuan, bisa jutaan Pak. Hanya dipilih satu manusia, namanya Nabi Rasul. Itu pilihan Pak. 700 tahun loh Pak, baru ketemu satu oleh Allah tuh. Nabi ke-1, Nabi kedua itu sekitar 700 tahun. Lama ya, baru dipilih satu Nabi. Namanya Nabi, Masya Allah. Benar orang pilihan, bukan orang sembarangan Pak. Satu. Nomor 2, di dunia aku pilih, di akhirat sungguh termasuk golongan orang yang soleh. Saya mau nanya Bapak, kalau orang soleh itu agamanya muslim apa bukan? Elah. Ini ayat Nabi Ibrahim itu belum ada Nabi Muhammad loh Pak. Tapi Nabi Ibrahim sudah termasuk orang-orang yang
soleh. Ittabi' millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Ikutilah Nabi Ibrahim itu hanifan, dia itu orang yang santun, orang yang soleh, santun. Dia bukan termasuk orang-orang musyrik, bukan, tapi dia termasuk orang-orang yang soleh. Ini Pak, satu ya, Nabi Ibrahim. Inilah lanjutannya. Idza qala lahu rabbuhu aslim qala aslamtu li rabbil alamin. Idza qala, ketika berkata, berdoa ya Pak ya. Idza qala, ketika berkata, lahu, padanya. Siapa yang berkata? Rabbu, Tuhannya. Berfirman ya. Idza qala, ketika berfirman lahu, padanya, pada Ibrahim. Siapa sih yang berfirman? Rabbu, Tuhannya. Perkataannya begini, aslim, Islamlah kamu. Nabi Ibrahim Pak, Islamlah kamu. Ya, qala, berkata Ibrahim itu, aslamtu, aku telah Islam, li rabbil alamin, untuk seluruh, Tuhan seluruh alam. Saya ulangi lagi. Idza qala, ketika berkata, lahu kepadanya, Rabbu, Tuhannya yang berkata. Apa katanya? Aslim, Islamlah, menyerahlah. Qala, berkata Ibrahim, aslamtu, aku telah Islam, li rabbil alamin, untuk Tuhan semesta alam. Jadi kalau tanya Nabi Ibrahim agamanya apa Pak? Ini, ayat ini. Islam. Ini Pak, ya aslim, Islam Pak. Inilah yang saya maksud. Jadi tidak ada pertanyaan-pertanyaan. Nabi-nabi dulu agamanya apa? Enggak ada itu. Bagi Quran enggak ada. Agamanya ya Islam. Maka ditegaskan dalam Islam, innad dina indallahil Islam. Agama sesungguhnya itu cuman Islam. Itu yang dianut Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Nuh, Nabi-Nabi. Dianutnya itu agama Islam. Kita terkecoh dengan nama kaum. Ada kaum Hud. Itu kan? Ada kaum Samud. Ada kaum Yahudi. Ada kaum Nasoro. Itu terkecoh kita. Padahal agama innad dina indallahil Islam. Tuh, bedanya sedikit kita paham itu. Ya. Itulah Nabi Ibrahim. Jadi ketika kita mengikuti Nabi Ibrahim itu sama saja juga ketika mengikuti agama Nabi Muhammad SAW, atau dengan kata lain, Islam itu dititipi, meneruskan ajarannya Nabi Ibrahim. Gitu loh maksudnya. Dan meneruskan ajarannya para nabi semuanya. Cuman yang paling nyata, yang paling bertauhid adalah Nabi Ibrahim. Contohnya gimana Pak? Bapak contohnya khitan. Khitan itu sebenarnya dalam Islam sendiri, ya suruh ngikut Nabi Ibrahim Pak. Saya ulangi lagi. Khitan itu sendiri seharusnya bukan langsung ada perintah, tapi suruh ngikuti Nabi Ibrahim. Jadi kalau dalilnya khitan pasti menceritakan Nabi Ibrahim. Kalau ada umroh Pak, umroh, haji gitu ya. Nah, tidak ada, langsung datang. Tidak, itu pun adalah mengikuti jejak Nabi Ibrahim. Iya, itu agama apa? Melempar jumroh lah, ada sa'i, ada ke Arafah, dan lain sebagainya itu mengikuti jejak Nabi Ibrahim, Pak. Oh, kalau begitu, Nabi semuanya, haluannya sama. Lillahi ta'ala. Ya gitu. Lah kita kalau mengikuti Nabi Muhammad sama saja mengikuti para nabi. Kalau kita mengikuti Al-Quran sama saja mengikuti semua kitab. Betul? Enak jadinya kita. Kenapa kok begitu Pak? Karena Quran menjelaskan kitab. Karena Quran menjelaskan nabi. Betul? Ini semua. Inilah satu-satunya kitab terakhir. Makanya kita ini dijadikan Allah sebagai penerusnya. Alhamdulillah. Bangga nggak Pak? Seandainya Allah mau, itu bisa lo ngutus nabi lain, nabi yang ke-26, gitu ya? Bisa Pak, bisa ngutus nabi yang ke-26, tapi Allah sudah kadang menyebutkan, maka Muhammadun aba ahadim rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Nabi Muhammad itu bukan bapakmu ya, dia itu utusan Allah dan penutup para nabi. Itu sudah kadang Allah mengatakan begitu. Coba kalau nggak berfirman begitu Allah, bisa saja ngutus lagi. Kenapa? Kayaknya sekarang ini lebih amburadul daripada dulu zaman ini. Betul? Jadi setiap amburadul diutus Nabi. Ternyata Allah sudah kadung mewariskan gini. Allah mewariskan gini.
kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Surat Al-Imran 110, Pak. Aku jadikan kamu itu sebaik-baik umat yang melanjutkan amar ma'ruf nahi. Ini tugas. Jadi nggak ngutus Nabi lagi. Aku jadikan kamu sebagai sebaik-baik makhluk manusia ya, yang diberi tugas meneruskan amar ma'ruf nahi mungkar. Yang tugas itu tadinya diemban oleh para nabi. Betul? Nabi satu selesai, utus Nabi yang kedua. Kedua selesai, utus Nabi ketiga, sampai ke-24, sampai ke-25, itulah tugasnya para Nabi. Tapi yang ke-26, Allah nggak mengutusnya. Siapa yang diutus, coba? Siapa? Kita-kita inilah pewaris para walaupun potongannya kayak gini juga nggak apa-apa dah. Ya kan gitu ya. Nanti kalau diadu sama umat-umat yang dulu, saya nggak tahu kalah apa menang kita ini ya. Ya, lah bener loh Pak. Nabi itu sering nangis kalau ingat umatnya. Maka Nabi itu ada sebuah kata-kata yang sangat populer, umati, umati, betul ya? Nabi itu khawatir ngeliatin umat-umat kayak gini Pak. Umat-umat dulu gagah-gagah, tinggi-tinggi, umurnya panjang-panjang Pak. Ibadahnya pasti lama ya. Kalau ibadah tahan uji ibadahnya Pak. Kalau duduk nggak keliotan kayak gitu, duduk kakinya ke sana kemari, nggak gitu. Oh, enggak. Jadi duduk sejam itu nggak goyang tuh kaki. Lah enggak nyindir, enggak. Saya cerita orang dulu. Enggak. Lah buktinya mana Pak? Loh, buktinya kalau ada orang dulu wirid di satu gua itu Pak, itu sampai membekas tempat duduknya. Betul. Nabi Ibrahim itu nginjek batu di samping Ka'bah itu sampai membekas itu bekasnya. Berarti kan agak lama ya Pak ya? Enggak boleh sebentar ya. Ini duduknya para wali, wiridnya para wali, ada bekasnya? Ada tuh kayak kelihatan, mau percaya apa enggak ya ada aja. Berarti duduknya enggak sebentar ya Pak ya, berarti lama Pak. Masya Allah. Itulah ya, makanya kita, Nabi nangis kalau ingat umatnya, umati. Ketika turun ayat Pak, nangis Nabi, ayat apa? Surat Az-Zalzalah, ayat 7, nangis Nabi. Fama ya'mal misqala dzarratin, ya Allah umatku nanti kalau amalnya sedaroh digaji, diupai sedaroh sedikit amat ya Allah. Kenapa dosanya numpuk kok pahalanya kecil begitu? Paham gitu ya? Ya Allah nanti gimana nangis itu. Ya Allah tambahi kalau bahasa kita nih tambahi ya Allah ya sudah saya tambahi untuk umatmu Muhammad. Lah ditambahi ayatnya turun surat Al-An'am surat 6 ayat 160. Man ja'a bil hasanati falahu asyru amsalia. Berarti umatmu Muhammad kalau amalannya 1 aku lipatkan 10 kali. Tadinya kan 1 ya, sekarang aku lipatkan 10 kali. Masih nggak mau? Ya Allah masih kurang. Orang 10 ya 10 sih, tapi kalau jarang-jarang ngejalani ya sedikit juga ya Allah. Oh ya gitu ya, 10 masih kurang, masih. Kalau bisa berapa? Ya tambahilah ya Allah, kalau cuma 10, ibadahnya juga males, ya Allah sedikit sekali. Ya sudah, aku turunkan kata Allah. Apa? Surat Al-Baqarah ayat 261. Wih, tadinya 10, ningkat 700. Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Aku lipat gandakan 1 lipat 700 dikasih permohonan itu, Pak. Berarti untuk siapa? Untuk umatnya Nabi Muhammad. 700 ya Allah. Iya. 700. Lah umat-umat dulu nanti berapa? Ya umatnya dulu panjang, orang kuat-kuat ibadahnya. Ya Allah. Kalau sholat juga gitu kuat, kalau zikir juga kuat, umatnya Nabi Musa juga kuat-kuat, gitu kan pasti gitu ya. Lah kita umatnya Nabi Muhammad, Masya Allah, adzan saja, waktunya sebentar aja masih ngomong, Allah baru adzan. Tuh loh, udah mau komat ngomong, komatnya aja belum. Begitu udah komat ngomong, kan bisa masbuk, ya Allah, masbuk ketinggalan lah, bisa kodok. Habis ini umat ini. Ya walaupun kita nih ya kayak gitu, akhirnya berapa 700 masih kurang ya Allah. Oh kalau begitu, wallahu yudhi'u lima yasha, wallahu wasi'un alim. Kalau begitu aku lipat gandakan sampai tidak ada hitungannya. Yang penting ikhlas itu umatmu Muhammad. Masya Allah. Itulah berkat perjuangan Rasulullah Nabi kita Muhammad SAW. Ini ayat diteruskan. Ini para nabi ya. Contoh-contoh para nabi memang sudah teruji benar. Ya. Kalau nyontoin ulama, kiai lah belum teruji itu.
Kalau nabi-nabi sudah teruji, maka dicatat dalam Al-Quran. Mudah-mudahan kita bisa mencontohnya. Sedikit demi sedikit Bapak saya sampaikan, umur-umur kita ini Bapak harus mencari berkah, bukan mencari tambah saja. Betul? Tambah malah nggak tambah-tambah. Ngaji tiap hari malah bukannya nambah, malah hilang semuanya. Tinggal nari berkah katanya gitu. Ya, sebab apa? Dunia ini adalah pasangan. Kita ini pasangan, dunia akhirat, pinter, bodoh, jiwa, raga, semua. Nggak boleh diambil satu, Pak. Nggak boleh. Rugi manusia yang dunia akhirat diambil dunia saja rugi. Kalau dunia waktu muda, oke. Waktu tua harus mencari akhirat. Ini yang pas. Amin ya Rabbal alamin. Mohon maaf atas segala kurangnya. Insyaallah ketemu lagi dalam keadaan sehat walafiat. Usikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.